Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Yunanto Putra Fajar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat. Di video sebelumnya saya sudah memberikan video mengenai penyelesaian naive Bayes ya dengan formula Excel. Nah, buat teman-teman yang sudah nonton video sebelumnya, terima kasih. Terus dukung channel saya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman yang membutuhkan ya. Perkenalkan, nama saya Junianto. Saya dari mahasiswa Universitas Medin Hamzah, NIM 1802070, kelas Teknik Informatika 6B, mata kuliah Data Mining, dosen mata kuliah Ibu Astuti MCom. Oke, di video kali ini saya akan mencoba menyelesaikan menghitung algoritma naive Bayes menggunakan aplikasi WK ya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip. Oke, let's go. Mari kita mulai. Oke, di sini saya sudah menyiapkan jurnal, di mana jurnal itu mengenai metode naive Bayes untuk prediksi kelulusan studi kasus data mahasiswa baru perguruan tinggi ya. Untuk data-datanya di sini sudah ada. Untuk data hasil ujian masuk perguruan tinggi, ini data awal dan ini data akhirnya, di mana ada jurusan sekolah, ada pilihan pertama, pilihan kedua, nilai rata-rata, kelulusan, keterangan lulus, pilihan lulus, dan jurusan lulus ya. Ini data-datanya. Nah, nanti akan saya coba menggunakan aplikasi WK untuk penyelesaiannya. Oke, dan sebelumnya ya saya sudah menyiapkan datanya di Microsoft Excel. Nanti akan kita masukkan datanya ya melalui Excel nanti dengan format yang telah direkomendasikan aplikasi tersebut. Untuk data di sini ada 27 ya, 27. Ini untuk recordnya di sini ada 5 buah record ya. Selanjutnya nanti kita akan masukkan di aplikasi WK-nya dengan save ya, save as dengan format CSV ya, di save as ya, di save as. Ini kita milih terus akhir semester ya, formatnya .csv ya. Ini command delimited save. Oke, setelah itu kita keluar ya. Kita cek untuk datanya, di sini sudah saya save. Nah, setelah itu kita cek formatnya ya, yang sudah kita save dengan CSV ya, command delimited ya. Apakah formatnya ini benar ya, yang sudah saya save tadi. Kita cek. Nah, ini formatnya, kita buka. Oke, benar ya. Selanjutnya kita coba buka melalui Notepad ya, Notepad, dan ini. Nah, ini kita menggunakan format CSV ya, command delimited ya. Nah, karena formatnya ini titik koma, kita akan mengubahnya menjadi koma ya, karena kalau tidak diubah menjadi koma,
kalau kita memakai titik koma nanti aplikasi WK-nya akan menginput bahwa data ini menjadi satu atribut ya, seperti itu. Oke ya, langsung kita ganti formatnya, edit ya, kita slash ini titik koma keywordnya, lalu kita replace white-nya, lalu kita replace all ya. Nah, ini sudah diganti. Jangan lupa ini untuk nilainya di sini. Oke, di sini harus titik ya, karena nanti kalau tidak ini harus hilang. Kita ganti. Oke, kalau sudah di save, sudah saya save, dan ini sudah pakai koma, berarti atributnya nanti bukan satu atribut ya, tapi 27 atribut. Oke, selanjutnya kalau sudah pas, kita buka aplikasi data mainnya, yaitu aplikasi WK. Ini saya sudah menginstalnya ya. Teman-teman yang belum menginstal silahkan install ya. Kalau sudah, langsung dibuka aplikasi WK-nya ini. Langsung klik explorer ya. Nah, ini kita sudah masuk di WK Explorer. Nah, di sini banyak ya, untuk di sini kita bisa membuka file dari open file atau open URL ya, atau yang lain ini sudah disediakan. Dan langsung kita buka ya di sini. Saya simpan di data ini. Terus akhir. Nah, ini karena masih tipenya ARF, sedangkan saya tadi menyimpannya itu dengan format CSV ya. CSV berarti kita ganti format CSV. Nah, ini data mining tugas akhir semester.
Nah, di sini sudah terbuka untuk atribut. Di sini ada 5. Ada pilihan pertama, pilihan kedua, nilai rata-rata, keterangan lulus, dan pilihan lulus. Nah, untuk relasi ini nama saya simpan ya, data ini terakhir. Untuk intensnya ya, data keseluruhannya itu ada 27 ya, 27 data. Nah, untuk di sini setiap label di sini ada perhitungannya ya, dari untuk pilihan pertama ya, sistem informasi ada 7 ya, baik bahasa Indonesia ada 3 dan seterusnya. Itu juga dengan pilihan kedua, di sini sudah ada hitungannya ya. Dan untuk nilai rata-rata sama ya, seperti untuk minimum nilai minim ya, minimumnya ada 19,44, untuk maksimumnya ada 55,83 ya. Untuk meannya ya itu 48,79 dan steady depth-nya ada 6,655, dan ini untuk nilai rata-ratanya. Lalu untuk keterangan lulusnya, kalau untuk perhitungan lulus ada 26 dan yang tidak lulus ada 1. Dan pilihan lulus juga pilihan 1 yang memilih dengan pilihan 1 itu ada 21, dan yang memilih dengan pilihan 2 ada 5, dan yang tidak lulus ada 1 ya di sini. Nah, ini untuk data-data di sini, baik itu pilihan pertama, pilihan kedua, nilai rata-rata, keterangan lulus, dan pilihan lulus ini sudah perhitungannya itu sudah sama dengan apa yang di dalam data jurnal ini ya. Contoh, kalau misalnya kita hitung untuk pilihan lulus, nah di sini kan sudah nampak nih pilihan lulus. Nah, di pilihan lulus ini sudah nampak di keterangan lulus. Nah, dengan jumlah lulus 26 dan yang tidak lulus ada 1. Nah, bisa teman-teman lihat ya, untuk lulus dan lulus semua dengan jumlah 27 ya, dikurang 1 26, maka jumlahnya memang 26 yang lulus dan yang tidak lulus ada 1. Ini benar nih. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Kalau mau dihitung ya, untuk pilihan 1 yang memilih dengan pilihan 1 ada 21. Nah, ini sudah datanya fix dan benar dihitung oleh aplikasi WK. Nah, inilah mudahnya dengan aplikasi WK ini, langsung menghitung data secara keseluruhannya, baik untuk pilihan pertama ya, label-labelnya dihitung secara otomatis oleh aplikasi WK. Nah, selanjutnya bagaimana untuk proses perhitungannya yang akan kita lanjutkan ya, setelah ini. Nah, karena Naibayes ini merupakan metode klasifikasi ya, untuk di sini sudah ada aplikasi WK ya, sudah ada menyediakan perhitungan data mining ya, untuk klasifikasi, clustering, asosiasi, dan select attribute. Ini banyak ya, lain-lain sudah disediakan oleh aplikasi WK. Nah, kalau di sini kita memakai aplikasi maksudnya klasifikasi ya, karena dalam perhitungan ini menggunakan Naibayes ya. Nah, kita juga bisa menggunakan clustering atau yang lainnya. Nah, kalau untuk metode ini kita memakai klasifikasi ya. Oke, setelah itu untuk algoritma ini ya, kita klik ini folder Bayes ya. Oke, setelah itu kita klik Naibayes. Selanjutnya, nah untuk test optionnya di sini kita pakai use training set karena di data sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya untuk proses perhitungan di sini, untuk pilihan perhitungannya adalah pilihan lulus, dan selanjutnya tinggal tekan start. Nah, di sini adalah hasil dari perhitungan menggunakan aplikasi WK. Dan untuk running informasinya, ketika setelah dijalankan, maka klasifikasi outputnya ya, untuk scamnya di sini kita memakai aplikasi WK ya, klasifikasi Bayes Naibayes dengan relasi nama datanya adalah data minim terus akhir. Untuk intensnya ini adalah jumlah data sheet yang kita masukkan tadi. Nah, data itu ada 27 tadi, dengan jumlah atribut ada 5, yaitu pilihan pertama, pilihan kedua,
nilai rata-rata, keterangan lulus, pilihan lulus ya. Nah, di sini untuk nominal pilihan ya lulusnya di sini bisa untuk memilih klasifikasi net bias. Nah, untuk atributnya di mana kelas ya pilihan 1 ya 0,75, pilihan 2 0,2 dan tidak lulus 0,07. Ini untuk klasifikasi dari pilihan lulusnya tadi ya. Jadi ada 3 pilihan 1, pilihan 2 dan tidak lulus. Itu untuk atribut dari klasifikasi ya. Nah, untuk pilihan pertama di sini ada sistem informasi dengan klasifikasinya ya kelas-kelas, yaitu pilihan 1 ada 7,0 ya, pilihan kedua 2,0 dan yang tidak lulus adalah 1,0. Dan ini pilihan ini sudah sama dengan perhitungan manual kalau kita mencari dengan perhitungan menggunakan formula Excel ya. Perhitungan Excel itu sama ya, dan itulah kelebihan dari aplikasi WK ini, dan sudah mencari dengan pilihan sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi. Itu yang kita inputkan tadi, pilihan pertama ini sudah ada di sini ya. Lalu inputan kedua ya, pilihan kedua. Lalu untuk nilai rata-rata ya, nilai rata-rata sudah diinputkan juga, dan untuk keterangan lulus sudah diinputkan juga dan sudah ditotalkan dengan total, di mana keterangan lulusnya itu ada totalnya yaitu 23,0 ya. Untuk kelas pilihan kedua 7,0 dan yang tidak lulus ada 3,0. Ini untuk jumlah antara lulus dan tidak lulusnya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, dengan data-data di atas ini ya yang sudah dicari tadi, maka aplikasi WK ini mencari apakah benar data-data yang di atas ini ya menurut dengan klasifikasi intensnya ya benar dengan data di mana untuk korelasi ya klasifikasi intens itu dengan jumlah 25, yaitu 92,5926% ya. Ini hampir 90% lebih, jadi kurang. Dimana untuk inkorelasi ya klasifikasi intensnya itu ada 2, dimana 2 ini sehingga bisa dengan jumlah keseluruhan data tadi ada 27 ya, menjadi 7,4074%. Nah, seperti itu. Kalau untuk inkorelasinya, jadi di sini sampai untuk kapasitas statistiknya ada 0,77939 dan ada min ya absolute error di sini 0,1088 untuk relatifnya ya, relatif errornya error, dan root relatif square error ya, dan total number of intensnya ada 27. Inilah total semuanya. Dan ketika aplikasi WK ini mendeteksi ya di mana inkorelasi klasifikasi intens ya yang tidak valid, itu bagaimana melihatnya? Mungkin teman-teman bisa ya mengklik di sini ya, dengan mengklik kanan lalu klik visual klasifikasi error. Jadi kita bisa melihat di mana letak kenapa aplikasi WK ini mendeteksi bahwa ada 2 data di mana yang data itu tidak valid ya. Oke, kita lihat di sini dengan nah ini ada ya, nampak untuk plot aplikasi WK untuk intensnya yang dengan nomor 22, pilihan pertama pergerakan, pilihan kedua teknik informatika, nilai rata-rata 19,44 dengan keterangan tidak lulus ya, prediksinya 1,0 dengan predikat pilihan lulus dia tidak lulus, dan pilihan lulusnya pun dan tidak lulus. Nah, itu untuk data kenapa ada data yang tidak
valid. Inilah termasuk data-data yang tidak di dalam klasifikasi error oleh aplikasi data mining yaitu WK dengan metode naive Bayes. Ini untuk melihat prediksi dari klasifikasi visualisasi naive Bayes dengan errornya tadi. Nah, oke. Selanjutnya untuk detail asuransinya ya dari setiap kelas, di mana untuk IP rate-nya dengan FP rate-nya ya, dan sampai untuk kelasnya di sini sampai 3 kelas, pilihan 1, pilihan 2 dan tidak lulus dengan win rate average ya, dimana untuk tiap-tiapnya ini ya sudah terhitung dengan menggunakan aplikasi WK ya. Selanjutnya untuk konvensional matriknya di sini klasifikasi ya, mulai dari A, B, C, di mana A pilihan pertama, B pilihan kedua, dengan C tidak lulus. Dengan pilihan pertama ya, itu memilih pilihan pertama dengan nilai 20 ya, yang pilihan kedua dengan memilih pilihan pertama ada 1, dengan pilihan tidak lulus dengan memilih pilihan pertama itu tidak ada 0 ya. Begitu juga untuk pilihan pertama memilih dengan pilihan kedua ada 1, dan pilihan 2 memilih pilihan kedua ada 4, dan pilihan tidak lulus ya, klasifikasi tidak lulus, dia tidak memilih tidak lulus ya. Dan yang pilihan pertama ya memilih tidak lulus ada 0, dan pilihan kedua dia memilih tidak lulus ada 0, dan pilih tidak lulus dengan klasifikasi tidak lulus ada 1 dan juga. Dan inilah adalah klasifikasi untuk matriknya ya, konvensional matriks. Nah, oke, kita lihat dengan hasil di sini sama ya. Ini untuk implementasi aplikasi WK ya, kurang lebih sama ya dan pilihan Anda. Namun untuk di sini ini menggunakan data yang hampir banyak, sehingga asuransinya ini kurang lebih lebih ya di sini, sedangkan data yang di atas itu hanya 27 data ya, 27 record ya. Oke. Dan ini hasil perhitungannya ya. Sekian video mengenai penyelesaian menggunakan aplikasi WK ya dengan metode naive Bayes. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.